Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Ganjil akan menampilkan simulasi sidang Mahkamah Konstitusi dengan agenda sidang pendahuluan tentang pengujian Undang-Undang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kelompok kami ini yang berkotakan dan punya peran, saya sendiri, Faldi Hadi Putro, sebagai Hakim Ketua. Saya Esther Jawaninda sebagai Hakim Anggota 1. Saya Anjeli selaku Hakim Anggota 2. Saya Muhammad Farhan Makarim sebagai pemohon. Saya Cantika Anggaredi Marwoto sebagai panitera. Kepada pemohon dan atau kuasanya dimohon untuk memasuki ruang sidang. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi persidangan akan dimulai. Untuk itu akan kami bacakan tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi. Tata tertib sidang. Yang pertama, para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang wajib hadir sebelum persidangan dimulai. Yang kedua, para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, dan advokat mengenakan toga. Yang ketiga, para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib mengenakan tanda pengenal dari mahkamah. Yang keempat, pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. Yang kelima, larangan bagi pengunjung sidang. A. Belum berusia 12 tahun, kecuali atas perintah atau izin hakim untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk kepentingan yang relevan. Yang B. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang. Yang C. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan. D. Membawa alat komunikasi elektronik ke dalam ruangan sidang. E. Membawa peralatan demonstrasi. F. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan atau perlengkapan sidang. G. Makan, minum, dan merokok. H. Menggunakan topi, kacamata hitam, sendal jepit, dan kaos oblong. I. Menghina para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang. J. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain. K. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim, serta membawa kewibawaan mahkamah. L. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara. Yang keenam, para pihak, saksi ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk ke ruangan sidang sebelum mendapat izin dari mahkamah. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruangan persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara permohonan nomor 53/PU/18 Romawi tahun 2020 dengan acara pendahuluan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, selamat siang kepada pihak pemohon. Tolong diperkenalkan lebih dahulu siapa yang hadir persidangan dalam persidangan pendahuluan ini. Disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia. Yang hadir pada kesempatan kali ini untuk sidang pendahuluan perkara nomor 53/PU/18 tahun 2020, yaitu saya sendiri sebagai prinsipal pemohon, Muhammad Farhan Makarim. Terima kasih yang mulia. Oke, jadi pemohon sendiri nih ya yang hadir dan tidak memberi kuasa kepada pihak lain. Baiklah, permohonan ini sudah kita baca ya Mas. Namun untuk saudara dipersilakan menyampaikan pokok-pokok dari permohonan ini saja. Karena untuk selanjutnya nanti kita akan memberikan saran-saran kepada saudara dalam rangka perbaikan permohonan. Dan kami juga mohon maaf nih ya Mas, karena sidangnya tertunda hampir setengah jam. Karena ada tadi siang yang agak lebih panjang daripada yang diperkirakan. Jadi silakan untuk menerangkannya. Baik, terima kasih yang mulia. Sebelum saya menyampaikan terkait dengan permohonan, sebelumnya perkenalkan saya untuk mengerjakan surat terkait dengan kedudukan hakim, kedudukan hukum saya sebagai seorang pemohon. Bahwa kedudukan hukum atau legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat 1 Undang-Undang MK yang
dianggap sudah dibacakan. Lalu yang kedua, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2005 dan nomor 11 tahun 2007 juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dianggap telah dibacakan, bahwa oleh karena demikian pemohon menguraikan kedudukan hukum atau legalitas pemohon dalam mengajukan pengujian konstitusionalitas pasal 9 ayat 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi sebagai pemohon, bahwa pemohon berkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia. Kedua, kerugian konstitusional pemohon terkait variabel yang Mahkamah Konstitusional telah memberikan pengertian dan batasan yang jelas tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang bagian 5 secara sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutkan sebelumnya. Pembahasan terkait dengan kebebasan akademik, poin ketiga, bahwa kebebasan yang menyampaikan pendapat dan informasi telah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Masyarakat internasional melalui PBB yang diuji ke dalam International Convention on Civil and Political Rights. Tepatnya pada pasal 19 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 yang telah dilampirkan oleh pemohon dalam bukti P3 dianggap telah dibacakan. Ya, dianggap dibacakan. Jadi silakan lanjut ke poin keempat. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu poin keempat, bahwa adanya batasan yang dapat diterapkan dengan dibentuknya hukum baru terkait pengaturan pembatasan tersebut dengan memperhatikan variabel-variabel batasan tertentu seperti hak-hak dan reputasi orang lain, perlindungan terhadap penyelenggara negara, kebijakan publik, kesehatan masyarakat, atau moral. Namun, batasan tersebut tidak dapat diterapkan kepada aktivitas akademika yang mampu bertanggung jawab dalam menyampaikan secara terbuka hal-hal yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmu yang dikuasai. Poin selanjutnya, bahwa aktivitas akademika di Indonesia telah diberikan kepada kebebasan berupa kebebasan untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang dilampirkan dalam bukti P4. Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasinya hanya dalam lingkup mendalami dan mengembangkan, tidak untuk menyampaikan secara terbuka. Menurut pakar hukum tata negara Dr. Refli Harun SHMA LLM, konsekuensi menjadi negara dengan sistem demokrasi konstitusional yang diaturnya ketentuan terkait perlindungan HAM di dalam konstitusi yang dalam konteks negara Indonesia dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan 10A, pasal 28A hingga pasal 28J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berlakunya pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Pendidikan Tinggi telah mencederai hak asasi aktivitas akademika sebagai bagian dari rakyat Indonesia dan hak kebebasan untuk menyampaikan secara terbuka pikiran, pendapat, dan informasi sesuai rumpun dan sama ilmunya. Mohon izin saudara, saya kira sudah cukup dan mengerti. Baik yang mulia. Jadi langsung saja ke petitumnya. Baik yang mulia, untuk petitumnya yaitu berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan bukti-bukti yang telah terlampir, dengan demikian pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan putusan terkait uji material sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Ketiga, memerintahkan putusan ini untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya, atau apabila yang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang adil-adilnya atau ex quo et bono. Terima kasih yang mulia. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara pemohon. Tiba saatnya majelis panel nanti akan memberikan nasihat-nasihat dan rangka untuk memberikan kejelasan ataupun kelengkapan dari permohonan ini ya. Oleh karena itu, silakan saudara mencatat nih apa-apa saja yang dikemukakan oleh majelis panel. Nah, untuk yang pertama, saya persilakan kepada Yang Mulia Bu Dr. Estri, terlebih dahulu, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Ketua Panel, Bapak Dr. Fadli. Saudara pemohon, Anda ini mahasiswa angkatan tahun berapa? Saya tahun 2019 yang mulia. Berarti sekarang baru tahun? Tahun pertama memasuki tahun kedua yang mulia. Tahun kedua. Fakultas apa itu? Fakultas Hukum dari Universitas Brawijaya yang mulia. Oke, dengan posisi Anda sebagai mahasiswa baru ke tahun kedua ini, pemohon saudara ini sebetulnya sudah terbilang bagus ya. Di kampus Anda ada nggak mata kuliah acara Mahkamah Konstitusi? Ada yang mulia. Ini paling tidak sudah lulus ya mata kuliahnya, tapi nilai A, B, atau C itu soal yang lain, itu yang pertama. Yang kedua yang perlu diperhatikan, kalau mengajukan permohonan itu, satu, soal kewenangan mahkamah. Anda sudah menguraikan kewenangan mahkamah, dari mana Mahkamah Konstitusi mendapatkan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sudah dijelaskan dan bahkan sudah juga ditentukan, ditegaskan di poin 9 yang tidak ada halamannya. Nanti kalau perbaikan permohonan, pakai halaman ya. Baik yang mulia.
Nah, yang kedua soal legal standing-nya. Pertama, Anda ini kan baru berandai-andai dengan kerugian yang akan terjadi, ya kan? Betul Yang Mulia. Nah, tapi andai-andai dalam mengkonstruksikan legal standing itu adalah andai-andai yang dalam batas penalaran yang wajar dia akan terjadi. Jadi tidak boleh menggunakan potential loss, tapi dalam batas penawaran yang wajar dia akan terjadi. Nah, Anda mendalilkan bahwa ini merasa terancam, tapi tidak ada bangunan yang bisa membuktikan bahwa secara dalam batas penalaran yang wajar itu akan terjadi. Nah, itu harus dipikirkan. Bagaimana mengkonstruksikannya sehingga kerugian potensial loss saudara dalam berlakunya norma ini itu secara nalar bisa diterima oleh hakim. Baik Yang Mulia. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Anda juga mengatakan bahwa banyak mahasiswa yang resah dan segala macam. Nah, itu Anda tidak bisa mewakili mahasiswa. Jika Anda datang ke sini sendiri, ya Anda mewakili diri Anda sendiri. Kecuali mahasiswa-mahasiswa yang merasa resah tadi memberikan kuasa kepada saudara. Ini enggak kan? Anda tidak diberi kuasa kan kepada mahasiswa lain? Tidak ada Yang Mulia. Nah, sudah ceritakan saja apa yang saudara alami sendiri untuk menjelaskan kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional yang menurut Anda kalau norma pasal 9 ayat 2 ini tetap berlaku. Nah, maka dalam batas penalaran yang wajar masih akan merugikan saudara. Nah, itu yang harus dijelaskan. Nah, kami belum menemukan argumentasi yang kuat seperti itu. Nah, di sini Anda menggunakan salah satu dasar kerugian konstitusional itu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Coba saya bacakan ya, alinea keempat itu Anda potong seolah-olah itu melekat jadi hak konstitusional Anda. Padahal alinea keempat kan bunyinya, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di sini sebetulnya yang menjadi subjek kan pemerintah. Nah, coba Anda pikirkan, tepat nggak menggunakan alinea keempat ini menjadi alasan hak konstitusional saudara untuk mengajukan permohonan? Tolong dipikirkan lagi. Baik Yang Mulia. Nah, cari saja yang lebih nyata dan konkret, karena hak-hak konstitusional warga negara itu kan dicantumkan dalam pasal 28 semua. Mungkin jauh lebih baik mengambil dari situ. Nah, itu yang berkaitan dengan hak konstitusional Anda yang dirugikan. Jadi, pilihannya pun harus hati-hati juga. Nah, ini yang terkait dengan alasan mengajukan permohonan. Saya ini mengajak Anda berpikir konstruktif. Anda lihat nggak pasal 8 dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini? Melihat Yang Mulia. Lihat atau membaca? Melihat dan juga membacanya Yang Mulia. Nah, saya bacakan ya. Pasal 8 ini juga menjadi bukti saudara. Pasal 8 begini bunyinya. Pasal 8 ayat 1. Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Ada 3 komponennya. Pertama itu adalah kebebasan akademik. Yang kedua adalah kebebasan mimbar akademik. Dan yang ketiga adalah otonomi keilmuan yang di pasal 8 itu. Nah, kemudian 3 komponen itu diuraikan dalam pasal 9 ayat 1, pasal 9 ayat 2, dan pasal 9 ayat 3 ini. Nah, Anda harus berhati-hati juga kalau muncul seperti itu bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, apa ya? Mahkamah Konstitusi mau memutus sesuatu lalu tiba-tiba menciptakan ketidakpastian hukum. Tolong Anda pikirkan Baik Yang itu. Mulia. Nah, itu yang terkait dengan alasan. Sebenarnya kami ini cuma tugasnya menasehati saudara. Nah, nanti terserah saudara mau memperbaiki, kalau segala macamnya, mau berpikir ternyata, wah tidak cocok kalau ini dipersoalkan, kita tarik saja, itu juga boleh. Baik Yang Mulia. Ya, ini bukan forum tanya jawab ya, karena kalau Anda merasa terancam dengan ini, nah itu harus jelas argumentasinya, karena secara faktual di undang-undang ini itu tidak termasuk ke dalam hal yang bisa menimbulkan keresahan bagi saudara. Nah, jadi nanti sampai rumah tolong dibaca-baca lagi dan segala macam, didalami, oh ternyata ini tidak cocok, oh ternyata ini begini, dan segala macamnya ya. Baik Yang Mulia. Baik, saya kembalikan kepada Yang Mulia, Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Bu Dr. Regis. Dipersilakan kepada Yang Mulia Bu Dr. Angeli. Dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel. Sudah banyak apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Estri. Saya akan menggarisbawahi apa yang disampaikan beliau. Sekarang saya ingin bertanya terkait apa yang disampaikan tadi. Anda memiliki 2 posisi. Anda berposisi sebagai warga negara kampus dan juga sebagai warga negara Indonesia. Apakah saudara sebagai warga negara Indonesia dibatasi hak berbicaranya? Tidak Yang Mulia. Nah, kan saudara memiliki posisi sebagai warga negara Indonesia, tapi begitu masuk komunitas kampus,
Anda berlaku posisi sebagai warga negara kampus yang memiliki aturan sehingga terdapat pembatasan. Sekarang saya ingin bertanya, status Anda dengan dosen di bidang penguasaan keilmuan lebih tinggi yang mana? Dosen yang Nah, betul. Makanya ada bahasa Jawanya pertingkatan. Kan di sini membutuhkan kompetensi keilmuan supaya bisa bertanggung jawab atas segala yang ia lakukan. Orang yang sudah kompeten boleh saja, tetapi kompetensi itu ditunjukkan bisa secara formal maupun secara material. Coba dicermati dan didalami baik yang kembali. mulia. Jadi coba dicermati kembali, apakah betul Anda melakukan pengujian norma yang tadi dari sisi struktur pengujian undang-undang? Apakah betul ini merugikan hak konstitusional Anda? Karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Dr. Estri, Anda itu kalau mau sebagai warga negara Indonesia yang sudah dewasa, melakukan kritik dan sebagainya, melakukan apa saja, tidak usah didasarkan pada bidang keilmuan, tapi bebas, Anda sebagai warga negara di luar kampus. Jadi kalau memang Anda mau meneruskan ini, ya silakan. Tapi beberapa pertimbangan yang kita sampaikan itu bisa menjadi pertimbangan Anda untuk kemudian dicermati kembali ya. Baik yang mulia. Ya, baik yang mulia, terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Yang Mulia Bu Dr. Angeli. Di sini saya hanya menambahkan sedikit saja ya. Permohonan saudara ini, dasar pengujiannya ini ada yang tidak konsisten. Seperti tadi ada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun sebelumnya saudara menyebut bahwa ada pasal 28, seperti itu. Jadi mohon, nanti lebih diteliti untuk menjaga konsistensinya ya. Nah, itu saja dari saya. Barangkali Yang Mulia Bu Dr. Estri dan Angeli, jika ada penambahan, dipersilakan. Coba saudara juga baca putusan Mahkamah Konstitusi mengenai apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi. Saudara kan juga menyebut di situ ada academic discrimination. Apa itu diskriminasi? Coba nanti dibaca putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan diskriminasi ya. Baik, terima kasih yang mulia. Oke, baik. Jadi itu saja dari panel. Nah, saudara bisa menanggapi hanya singkat saja. Tidak perlu kita tanya jawab di sini. Silakan. Baik yang mulia, terima kasih atas sarannya. Jadi ini juga menjadi lahan saya sebenarnya untuk belajar dan memahami, dan sebenarnya memang mungkin saya yang salah karena sebenarnya memang niat awalnya untuk tafsir tadi itu yang mulia, bahwa supaya penafsiran jauh lebih jelas begitu. Oh, begitu ya? Iya begitu. Terima kasih yang mulia. Oke, baiklah. Oleh karena itu, saudara diberi kesempatan nih untuk memperbaiki permohonannya ini sampai tanggal 28 Juli tahun 2020 pada pukul 1 siang. Jadi 14 hari, yaitu tanggal 28 Juli tahun 2020 pada pukul 1 siang ya. Iya betul, baik yang mulia. Oke, kalau tidak ada perubahan, nanti permohonan ini yang menjadi dasar kita untuk selanjutnya. Nah, mungkin cukup sekian hari ini. Baik yang mulia. Oke, oleh karena itu, pemeriksaan dalam persidangan ini kita anggap sudah selesai. Maka sidang kami nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikian persidangan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Juli tahun 2020 untuk perkara nomor 53/PUU strip 18/2020. Setelah selesai. Terima kasih. Selamat siang.